kami, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Sorong Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Demonstrasi ini terdiri dari pengamat atau observer, coaching, dan coaching. Bersama saya, Samsu Marlin, dari SMP Negeri 2 Teminabuan. Saya Farida Listiana dari SMP Negeri 2 Teminabuan. Saya Anis Fitria dari SMP Negeri 2 Teminabuan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Marlin. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik Bu. Bu Farida apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Jadi hari ini Pak Marlin akan melakukan proses coaching ya. Nah sebelum Pak Marlin melakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Bagaimana Pak? Ya Bu, Farida silakan. Pada saat proses coaching nanti, saya akan mengamati percakapan antara coach dan coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Ya, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada coaching berbobot? Apakah nanti coaching akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach? Dan jangan lupa ya Pak, untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses yang kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Kemudian sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apakah kompetensi coaching yang ingin Pak Marlin kembangkan dalam proses coaching ini? Baik Bu Farida, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu kehadiran penuh, pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkan Pak Marlin ada 3, yaitu kehadiran penuh, kemudian pendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, yang lebih spesifik ingin Bapak kembangkan yang bagian mana? Baik, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Selanjutnya, apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai dari program coaching ini, Pak? Saya ingin nantinya coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan ini sesuai dengan kompetensi coaching. Oke, baik ya Pak. Terima kasih atas semua jawabannya. Jadi setelah ini Pak Marlin akan melakukan coaching. Setelah itu kita akan berbincang-bincang kembali ya Pak. Ya siap Bu Farida. Oke, terima kasih Pak Marlin. Ya sama-sama Bu Farida. Selamat siang Bu Anis. Selamat siang Pak Marlin. Apa kabar nih Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Bagaimana kabarnya Bapak? Ya alhamdulillah sehat Bu. Di tengah kondisi cuaca seperti ini dan musim yang menentu, mudah-mudahan semua sehat ya. Ini Pak, Bapak sedang apa nih? ini saya lagi santai saja. Sedang jam istirahat kan? Bagaimana? Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Pak, saya butuh teman-teman ngobrol nih Pak. Dia buat sharing-sharing gitu lah Pak. Kira-kira Pak ada waktu tidak ya? Oh iya, boleh-boleh. Ngomong-ngomong nih Bu Anis, kira-kira hal apa yang ingin didiskusikan pada hari ini? Begini Pak, saya ingin mendiskusikan mengenai kedisiplinan saya di kelas Pak. Wah, menarik sekali tuh Bu Anis. Terkait topik yang ingin didiskusikan, kita akan diskusikan bersama ya Bu Anis. Karena ini percakapan singkat, menurut Ibu, apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan singkat kita sekarang ini? Saya ingin menemukan solusi Pak atas kegalauan saya selama ini Pak. Baik, kegalauan terkait disiplin dan etika murid itu ya. Iya Pak, saya ingin mendapatkan ide-ide baru gitu Pak dalam meningkatkan disiplin belajar murid saya Pak. Baik Bu Anis, saya paham. Nah, sekarang coba Ibu ceritakan apa yang terjadi. Begini Pak, beberapa murid di kelas saya itu Pak kurang sopan Pak di dalam berbicara, etika, bertegur sapa untuk lingkungannya itu kurang sopan ya Pak. Disiplinnya pun juga sangat menurun, di mana datangnya juga
juga terlambat, habis itu mengerjakan tugas juga sering-sering terlambat Pak. Jadi saya ingin mendiskusikan dengan Bapak bagaimana cara menangani permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Oh begitu. Jadi Ibu ingin berdiskusi tentang ide-ide dalam meningkatkan disiplin murid ya, atau etika murid kelas Ibu ya. Nah, yang mana tadi Ibu mengamati murid terlihat kurang sopan dalam menjaga etika saat bertegur sapa sehari-hari dengan kurang disiplin gitu ya Bu ya. Iya benar sekali Pak. Berbicara tentang disiplin murid, kira-kira nih menurut Bu Anis, murid yang disiplin dan beretika itu gambarannya seperti apa Bu? Menurut saya ya Pak, murid disiplin dan beretika yang saya maksud adalah murid yang bisa bertegur sapa secara sopan, habis itu dapat bersosialisasi dengan lingkungannya secara positif Pak, dan juga disiplin yang saya maksud di sini mungkin ya secara sederhana saja Pak, mungkin datang tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru tepat waktu dan dengan tanggung jawab Pak. Jadi Ibu ingin melihat murid bisa bertegur sapa secara sopan dengan siapa saja serta bersosialisasi secara positif di lingkungannya. Kemudian dari segi disiplin yaitu mampu datang tepat waktu serta mengerjakan tugas dengan tanggung jawab ya Bu. Nah, kalau misal nih kondisi kita anggap berada di level ideal di angka 10. Kira-kira kondisi disiplin murid Ibu berada di level berapa Bu? Menurut saya masih ada di level 5 kayaknya sih Pak. Sekarang di level 5 ya. Iya. Jadi sekarang Bu Anis inginnya lihat paling tidak di level berapa? Paling tidak yang saya inginkan itu ada di level 8 ya Pak. Saya rasa itu sudah cukup di level 8. Jadi pengennya dari siswa paling tidak ada di level 8 ya. Iya. Terkait pengalaman dan perjalanan panjang Ibu menjadi guru, tentu Bu Anis sangat kaya dengan pengalaman ya. Dan saya meyakini potensi yang Ibu miliki. Kira-kira Bu Anis bisa nggak menyebutkan apa saja kelebihan yang Ibu miliki untuk menyikapi hal yang seperti itu? Ya Pak Martin, kalau bicara soal pengalaman ya saya rasa cukup ya Pak. Untuk kelebihan yang saya miliki apa ya? Mungkin saya suka belajar Pak dan mencoba hal-hal baru. Saya merasa saya suka tantangan baru Pak untuk diaplikasikan dalam mendidik siswa sehingga siswa mengalami perkembangan gitu Pak. Wah, bagus sekali. Yang saya percaya Ibu adalah orang yang hebat dan berdedikasi tinggi pada profesi sebagai guru. Ya biasa aja Pak. Yang penting kan kita berusaha berbuat yang lebih baik lah. Ya, saya setuju sekali dengan pemikiran Bu Anis. Kelebihan yang Bu Anis miliki pasti nantinya Ibu dapat manfaatkan dalam mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi. Saya juga bangga Ibu bisa menyadari kelebihan yang Ibu punya sebagai pendukung Ibu untuk mendidik. Oke Bu Anis, berbekal peluang yang Ibu miliki, kira-kira Bu Anis selanjutnya apa nih untuk memperbaiki kondisi tersebut? Ini Pak, tentunya saya ingin meningkatkan disiplin belajar dan etika murid saya Pak. Dengan cara apa Ibu akan melakukannya? Apa ya Pak? Mungkin saya akan mengajukan program kebiasaan budaya positif Pak. Tapi mungkin saya akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah serta melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat untuk meningkatkan disiplin dan juga etika murid saya Pak. Wah, menarik sekali tuh Bu. Kira-kira budaya positif dan kolaborasi seperti apa yang Ibu akan ajukan untuk dapat diimplementasikan dalam hal ini? Saya ingat bahwa saya pernah mempelajari beberapa budaya positif Pak, yaitu bagaimana penerapan 5S yang senyum, salam, sapa, sopan dan santun, serta bagaimana cara pembentukan kesepakatan kelas untuk pembiasaan siswa Pak agar berperilaku positif dan disiplin murid akan bisa menjadi sebuah pembiasaan Pak.
Wah, bagus sekali ya Bu ya. Saya pribadi sangat mendukung rencana Ibu tersebut. Terkait dengan kolaborasi yang Ibu tawarkan, kira-kira kolaborasi apa yang ingin Ibu lakukan dalam hal ini? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan beberapa teman untuk menyepakati ya, juga dengan guru, siswa dalam mereka dan berdisiplin. Misalnya datang tepat waktu ya Pak. Dan juga saya akan bekerja sama dengan orang tua untuk menjadi pendampingan bagi siswa-siswa. Dan juga saya akan membuat grup WA gitu Pak untuk kelasnya. Wah, menarik sekali tuh Bu. Jadi kolaborasinya dengan berbagai pihak yang mendukung Bu ya. Nah, kira-kira ada hal lain Kak yang juga Ibu ingin lakukan untuk mendukung tujuan Ibu pada hari ini? Ya, betul sekali Pak. Kalau hal lain mungkin karena ini menyangkut disiplin, saya juga akan bekerja sama dengan guru lain Pak. Luar biasa Bu ya. Ya, saya juga akan memaksimalkan bimbingan kedisiplinan siswa sehingga dapat berkembang dan memperbaiki bersama Pak. Saya juga pastinya untuk ide perbaikan yang inovatif seperti ini. Baik Bu Anis, dari diskusi kita telah mendapatkan gambaran tentang rencana apa yang akan dilakukan. Nah, dari sekian rencana tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu Anis lakukan lebih dulu? Saya akan membuat perencanaan Pak serta meminta izin kepada kepala sekolah terlebih dahulu ya Pak. Kemudian untuk program budaya positif dan kesepakatan kelas Pak, saya akan memetakan kegiatan Pak. Pembiasaan apa saja yang bisa kita mulai sehari-hari di dalam sekolah sehingga semua pihak mudah untuk memahami maksud dan tujuan saya dalam pembuatan program ini untuk dilakukan bersama-sama Pak. Selain itu, kesepakatan kelas juga dapat segera saya lakukan dengan siswa-siswa saya di kelas Pak untuk budaya positif di kelas mereka. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan mensosialisasikan program kepada semua warga sekolah dengan meminta izin ke kepala sekolah dahulu ya. Betul sekali Pak, mungkin kurang lebihnya demikian seperti itu sih Pak. Akan meminta izin kepada kepala sekolah terlebih. Kalau begitu, kira-kira kapan nih Ibu targetkan bisa menyelesaikan perencanaan dulu ya? Saya rencananya sih Pak mulai besok ya. Saya akan langsung mengerjakan. Selanjutnya saya akan bersosialisasi dan menyepakati pelaksanaan program budaya positif ini dengan rekan guru terlebih dahulu Pak sebelum binaan siswa. Ngomong-ngomong, kira-kira ada tidak rekan guru lain yang bisa diajak untuk membantu? Ada sih Pak. Selain Pak Mahlid yang dapat membantu saya mungkin akan minta tolong juga dengan bagian kesiswaan yaitu Pak Kris. Untuk nantinya saya akan minta tolong untuk merestitusi siswa yang mengalami permasalahan Pak atau melanggar kesepakatan yang telah kita buat sebelumnya agar itu menjadi pengembangan siswa dalam sosial emosional siswa-siswa ini Pak. Iya, saya siap untuk membantu dan bagus juga ide itu minta bantuan sama Pak Christian selaku wakil kesiswaan. Baik. Nah, kemudian biar kita tahu mulai dari hari ini sampai nantinya ada progres atau tidak, bagaimana caranya? Bagaimana kalau kita melakukan perjanjian ya Pak? Kita janjian akan bertemu di mana lagi untuk nantinya saya akan menceritakan update apa yang terjadi di sekolah saya Pak. Baik, kalau begitu keren sekali Bu. Selamat ya sudah memiliki ide yang jelas untuk budaya positif ke depannya yang dapat meningkatkan disiplin belajar dan etikat murid. Jangan lupa hubungi saya kalau butuh support ya. Baik. Baik Bu Anis, waktu kita sudah mau habis
habis nih. Nah, terima kasih banyak ya. Minggu depan kita ketemu lagi ya. Saya ingin tahu progres kemajuan dari rencana yang Ibu sudah tunjukkan tadi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Semangat ya Bu Anis. Iya Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Bagaimana proses coaching hari ini Pak? Alhamdulillah menurut saya sudah cukup bagus Bu. Baiklah Pak, proses coaching yang Pak Marlin lakukan tadi sudah baik ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Marlin. Pada saat proses coaching tadi ada indikator pencapaian yang ingin Bapak capai. Nah, bagaimana itu Pak? Jadi tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, identifikasi permasalahan, dan menanyakan rencana aksi kepada coaching. Saya juga menanyakan tanggung jawab coaching terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Baiklah Pak, luar biasa sekali ya Pak Marlin tadi. Dari proses coaching yang saya amati tadi, Pak Marlin sudah melakukan proses coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta. Jadi saya tadi mengamati Pak Marlin sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahan, dan menanyakan rencana aksi kepada coaching, serta tanggung jawab coaching terhadap rencana aksinya. Kemudian saya juga mendengar Pak Marlin pada saat berbincang dengan coaching itu sudah fokus, jadi sudah menunjukkan adanya kehadiran penuh. Pak Marlin merespon segala yang dikatakan oleh coaching, menjadi pendengar aktif. Dan juga saya tadi amati Pak Marlin sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Nah, itu tadi dari pengamatan saya ya Pak. Jadi Pak Marlin itu menurut saya sangat luar biasa dalam proses coaching tadi. Semoga kedepannya Pak Marlin bisa melakukan coaching lagi dengan lebih sukses dan lebih baik. Jadi kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak terapkan? Nah, baik Bu Farida, kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan dalam coaching yaitu saya ingin lebih mendalami dan memahami tentang alur